Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita kisah mistis. Kisah ini berjudul Pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Seperti apa kisah ceritanya, langsung saja dan selamat mendengarkan. Suara azan berkumandang di toa masjid, pertanda subuh telah tiba. Bagus yang tengah tertidur mendengar suara azan segera langsung terbangun. Dengan meluruskan tubuhnya terlebih dahulu sebelum bangun untuk meregangkan otot-otot pada tubuh. Lalu dia beranjak bangun menuju ke kamar mandi untuk cuci muka. Dan setelah cuci muka dia langsung berwudu untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat dia segera mempersiapkan perlengkapan untuk berjualan. Bagus mempersiapkan bahan-bahan bumbu untuk berjualan bubur kacang hijau keliling. Seperti membuat santan kelapa yang lalu memasak kacang hijau untuk dijajakan berjualan. Meski usianya masih muda, tapi Bagus tidak malu berjualan bubur kacang hijau keliling. Karena dia ingin sekali membantu kedua orang tuanya dan juga kedua adiknya yang masih membutuhkan biaya untuk sekolah. Bagus sudah mencari pekerjaan ke sana kemari, namun tetap saja dia belum mendapatkan pekerjaan. Dan sekarang dia mulai membuka usaha sendiri dengan berjualan bubur kacang hijau keliling. Sudah sekitar 6 bulan dia menganggur setelah lulus sekolah. Dan dia tidak mau menganggur terus-menerus. Akhirnya dia berjualan bubur kacang hijau. Itu pun setiap pagi dibantu oleh ibunya memasak kacang hijaunya. Setiap pagi di dalam rumah, Bagus sudah beraktivitas. Selain membantu Bagus untuk memasak bubur kacang hijau, Bu Yati juga memasak untuk jualannya. Bu Yati berjualan pecel keliling, sedangkan ayah Bagus sudah meninggal akibat kecelakaan. Waktu itu Bagus masih duduk di kelas 2 SMP. Ayahnya meninggal mengalami kecelakaan pada saat dia bekerja. Ayahnya kala itu berprofesi sebagai supir truk yang membawakan barang-barang produksi dari pabrik. Saat itu ayahnya kecelakaan pada waktu dini hari sekitar pukul 2. Kecelakaan tersebut diakibatkan karena ayah Bagus mengantuk, sehingga tidak fokus dalam mengemudi dan oleng sampai nabrak pohon besar yang ada di samping jalan. Maka dari itu, sekarang Bagus harus membantu Ibu Yati untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Saat kepergian ayahnya, Bagus belum percaya dan belum rela atas kepergian ayahnya. Namun dengan berjalannya waktu, Bagus dan ibu serta adik-adiknya pun mulai terbiasa tanpa ayahnya. Saat itu waktu Bagus masih duduk di bangku SMA. Dia tidak seperti teman yang lain yang selalu bisa bermain, nongkrong dengan teman-temannya. Karena Bagus harus bekerja setiap pulang sekolah untuk membantu ibunya. Dia bekerja di rumah tetangganya. Setiap sore sehabis pulang sekolah, Bagus berjaga toko di toko sembako tetangganya. Saat dia sedang bekerja, dia difitnah oleh pemilik toko. Katanya Bagus telah mengambil uangnya. Bagus, kamu tidak jujur ya? Mau jadi apa kamu kalau udah belajar mencuri? Maksud ibu apa, Bu? Saya tidak mencuri. Kalau bukan kamu siapa lagi? Kan setiap sore yang jaga kamu. Saya hitung uangnya selalu kurang kok. Saya berani bersumpah, Bu, saya tidak mengambil uang di toko ibu ini. Alah, sudahlah, mulai sekarang kamu tidak usah lagi bekerja di sini. Tapi Bu, tidak tapi-tapian. Silakan kamu langkahkan kaki dari sini. Dengan langkah yang tidak bersemangat, Bagus pun beranjak pergi dari toko itu. Dia pun tidak mendapatkan uang pesangon apa-apa saat dikeluarkan dari toko. Dan semenjak saat itu, Bagus pusing, harus mencari pekerjaan sampingan kemana lagi untuk uang sakunya. Sesampainya di rumah, Bagus datang dengan wajah tertekuk membuat ibunya memelas. Loh, kamu kenapa Gus? Kok wajahnya tertekuk? Aku dipecat, Bu, dari tokonya Bu Fani. Memangnya kenapa kamu kok dipecat, Gus? Aku difitnah, Bu. Aku berani bersumpah, Bu, aku gak melakukan itu.
Iya, kamu ngomong yang jelas, cerita kamu difitnah apa? Aku difitnah, katanya aku yang sudah mengambil uang di toko, Bu. Padahal aku udah jujur dan sama sekali tidak mencuri, Bu. Ya sudah, kamu yang ikhlas. Kamu fokus sekolah saja ya. Gak mau, Bu. Aku mau bantu ibu supaya ibu tidak keberatan. Seperti biasa, Bagus berangkat sekolah dan sepulang sekolah dia mencari pekerjaan lain. Namun tetap saja dia tidak dapat pekerjaan yang membuat dia tidak bisa membantu ibunya lagi. Singkat cerita, akhirnya Bagus pun lulus sekolah. Dia sangat senang karena udah lulus. Dia segera mencari pekerjaan kesana kemari untuk membantu ibunya dan kedua adik-adiknya. Dia mengubur mimpinya untuk bisa melanjutkan kuliah karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah. Setelah lulus sekolah dengan bekal ijazahnya, dia mencari pekerjaan kesana kemari. Namun sudah berbulan-bulan tidak ada satupun perusahaan atau toko-toko yang menerimanya. Karena dia tidak mau lama-lama menganggur, akhirnya Bagus pun membuka usaha sendiri dengan modal uang simpanan yang dimiliki oleh Bu Yati. Bagus mendapati ide usaha itu juga dari Ibu Yati. Sebenarnya dia juga tidak enak karena menggunakan uang simpanan milik ibunya. Namun ibunya selalu memberikan semangat dan memberikan dukungan untuk berjualan bubur kacang hijau. Sudah, kamu pakai uang simpanan ibu. Buat modal usaha nggak apa-apa. Usaha apa, Bu? Kamu jualan bubur kacang hijau aja. Nanti pakai uang ibu nggak apa-apa. Gak mau, Bu. Aku gak mau merepotkan ibu. Masa aku usaha menggunakan uang modal dari ibu? Itu kan uang buat biaya sekolah adik-adik, Bu. Tidak apa-apa, Gus. Nanti kan kalau usaha bubur kacang hijau kamu laris, kamu bisa mengembalikan uang ibu. Tapi Bu. Tidak ada tapi-tapian, Gus. Daripada kamu mencari kesana kemari tidak dapat, mending kamu usaha. Ibu akan dukung kamu, Gus. Ya sudah kalau begitu, Bu. Makasih ya, Bu. Maaf, aku belum bisa bahagiain ibu. Iya, sama-sama. Kamu tidak usah bicara seperti itu. Ibu yakin nanti kamu pasti bisa sukses. Singkat cerita, Bagus pun mulai berjualan bubur kacang hijau keliling dengan gerobak dorong. Dia berjualan berkeliling dari satu desa ke desa lain menjajakan dagangannya supaya laku. Setiap hari pukul jam 10 pagi hingga sore hari, Bagus berjualan tanpa henti. Berjalan kaki mendorong gerobak yang cukup berat. Sesekali dia mengelap keringat pada keningnya yang menetes dengan menggunakan handuk yang dikenakan pada lehernya. Sesekali Bagus membunyikan sendok yang dipukulkan pada mangkuk untuk mengundang para pembeli. Dia setiap hari selalu mangkal di depan perkantoran yang ada di samping jalan raya. Setiap siang jam istirahat, dia mangkal di sana untuk menunggu para karyawan kantor keluar untuk membeli bubur kacang hijaunya. Sudah ada beberapa orang yang menjadi pelanggan Bagus. Bahkan Bagus tertarik dengan salah satu karyawan yang kerja di kantor tersebut. Bahkan Bagus sudah kenal dengan wanita itu. Namanya Maya. Maya berparah sangat cantik dengan rambut menjuntai dan tubuh yang tinggi semampai. Setiap hari Maya selalu membeli bubur kacang hijau Bagus. Maya ini menjabat sebagai sekretaris di kantor tersebut. Siang itu Maya datang menghampiri Bagus untuk membeli bubur kacang hijau. Gus, seperti biasa ya. Siap, Mai, tunggu bentar. Silakan duduk dulu. Maya pun tampak terduduk di kursi yang sudah disiapkan oleh Bagus. Beberapa saat kemudian, Bagus pun menghampiri Maya dengan membawakan semangkuk bubur kacang hijau. Ini Mai buburnya. Iya, makasih ya Gus. Bagus beranjak kembali ke tempat gerobaknya. Namun saat dia mulai melangkah seketika langkahnya terhenti. Gus, sini dulu dong, duduk temenin aku. Ah, gak enak Mai. Nanti dilihat sama teman kantor kamu yang lain. Gak apa-apa, sini duduk aja. Mumpung masih sepi kan jualan kamu. Ada aku doang kok. Iya sih, gak tahu kok sepi ini ya. Mungkin pada bosan kali sama bubur kacang hijau aku. Sabar Gus, nanti juga pasti laku kok bubur kamu. Oh iya, kamu kenapa gak keliling aja Gus? Tadi pagi udah keliling Mai.
Memang setiap siang aku mangkal di sini kan sampai sore. Maya bercengkrama dengan Bagus sembari menyantap bubur kacang hijau. Mai, aku boleh minta nomor HP kamu nggak? Buat apa, Gus? Ya, siapa tahu kamu mau pesan bubur kacang hijau aku dibawain ke rumah, kan bisa. Ya udah nih, catat. Makasih ya, Mai. Iya, sama-sama. Sore harinya Bagus segera bergegas untuk pulang dengan mendorong gerobaknya. Namun sialnya sore itu gerobak jualan Bagus itu sedikit bermasalah, sehingga dia menghentikan gerobaknya. Dia duduk di bawah pohon mangga yang ada di samping jalan untuk beristirahat, sembari mengibaskan topi yang dikenakannya untuk mengusir keringatnya yang ada di tubuh. Hari sudah mulai petang, tapi Bagus belum sampai juga di rumah. Padahal biasanya Bagus selalu pulang tepat. Sialnya lagi sandal yang dikenakannya itu patah, sehingga dia harus mencari toko untuk membeli sandal yang baru. Setelah selesai beristirahat, Bagus melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke rumah. Suara azan maghrib mulai berkumandang. Dengan segera Bagus mendorong gerobak supaya cepat sampai rumah. Saat sedang mendorong gerobaknya pulang menuju rumah, di tengah jalan dia merinding. Bulu kuduk berdiri semua karena ada hembusan angin kencang yang merasuk ke dalam tubuhnya. Kala itu dia melewati depan kuburan pas waktu maghrib, membuat langkah semakin cepat dan nafasnya yang memburu. Namun saat melewati kuburan itu, dia merasa seperti ada yang mengikutinya. Dia mencoba membalikkan tubuh melihat ke arah belakang. Betapa terkejutnya dia melihat sosok wanita dengan rambut panjang berantakan dan pakaian berwarna putih lusuh berwajah hancur penuh dengan darah. Sosok itu melayang di atas, tepat di belakang Bagus. Sosok itu mengikik dengan suara khasnya. Sontak Bagus pun terkejut ketakutan, dan tubuhnya yang gemeteran serta bulu kuduk merinding. Dia segera berlari dengan mendorong gerobak sembari berdoa sebisanya. Beberapa saat kemudian, sosok itu sudah tidak mengejar Bagus lagi. Dengan nafas yang tidak beraturan, akhirnya Bagus sampai juga di rumahnya. Dan dia langsung masuk ke dalam rumah dengan langkah yang tergopoh-gopoh. Kamu kenapa, Gus? Kok ngos-ngosan seperti itu? Ada apa sih, Gus? Ngomong yang benar. Ada hantu, Bu. Hantu di mana, Gus? Kamu hanya halusinasi saja. Beneran, Bu. Aku lihat kuntilanak terbang mengikuti aku di depan kuburan, Bu. Sudah, sekarang kamu mandi saja. Lihat tuh, keringatnya banyak sekali. Bagus pun segera menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Malam harinya Bagus menatap foto Maya yang ada di ponselnya. Dia mendapatkan foto Maya dari sosial media Maya. Maya, kamu itu memang cantik. Tapi sayang kamu pasti tidak mau sama aku. Aku kan miskin gak punya apa-apa. Tapi aku yakin suatu saat nanti aku bisa mendapatkan kamu. Ucap Bagus sembari menatap foto Maya yang ada di layar HP-nya. Kemudian Bagus pun berbaring di atas kasur sambil membayangkan wajah Maya yang cantik. Gimana ya cara mendapatkan Maya? Dia memandangi ke atas langit-langit dinding yang sudah rapuh dan kadang bocor saat hujan tiba. Hingga akhirnya dia terlelap dengan sendirinya saat sedang membayangkan Maya. Keesokan paginya seperti biasa, Bagus mempersiapkan semua perlengkapan untuk jualan bubur kacang hijau. Kali ini dia harus pergi ke pasar terlebih dahulu. Setelah pulang dari pasar, baru dia memasak bubur kacang hijaunya untuk dijual keliling. Pagi itu Bagus berangkat lebih siang dari biasanya, karena dia tadi ke pasar terlebih dahulu. Akhirnya dia berkeliling sebentar dan langsung menuju ke kantor tempat Maya kerja untuk mangkal. Siang itu Maya tidak menghampiri Bagus untuk membeli bubur kacang hijau. Padahal Bagus sudah menunggu kedatangan Maya. Malah dia melihat Maya yang membuat hatinya Bagus terluka berasa tersayat-sayat. Dia melihat Maya jalan berduaan masuk mobil dengan laki-laki saat mau pulang kerja. Bahkan Maya juga terlihat cuek, tidak menyapa Bagus. Sadar, Gus. Sadar kamu tidak pantas untuk Maya. Dan saat itu juga Bagus beranjak untuk pergi dari kantor tersebut.
Suatu ketika Bagus menyambangi rumah temannya yang tidak jauh dari rumah Bagus. Dengan menggunakan sepeda, Bagus menuju ke rumah Heru. Sesampainya di rumah Heru, dia memarkirkan sepeda di depan halaman rumah. Terlihat Heru sedang duduk di depan teras rumah sembari membaca buku majalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, baru kelihatan aja nih. Iya nih, mumpung libur keliling, jadi main kesini. Kamu masih jualan bubur kacang hijau aja, Gus? Iya, Her. Kamu sendiri sekarang kerja di mana? Aku kerja di pabrik, Gus. Oh iya, Gus. Kamu mau minum apa? Aku buatkan minum dulu ya. Apa aja deh, Her. Saat Heru beranjak pergi, Bagus membaca buku majalah yang ada di meja teras rumah yang tadi dibaca oleh Heru. Di dalam majalah itu dia melihat suatu informasi tentang praktek pesugihan. Dengan segera dia mengambil HP dan mengambil foto informasi yang ada di dalam majalah tersebut. Beberapa saat kemudian Heru datang dengan membawakan minuman. Ini Gus, diminum dulu. Iya makasih Her. Oh iya Her, kamu mau gak bantuin aku? Nanti aku bagi dua deh hasilnya. Gimana? Maksudnya gimana sih Gus? Ini di majalah ada tempat praktek pesugihan. Aku mohon sama kamu bantu aku ya. Aku mau mendapatkan Maya. Mungkin dengan cara ini aku bisa mendapatkan hatinya. Ya ampun Gus, kamu tidak boleh melakukan itu. Musyrik Gus. Ah, kamu gak CS sama aku. Seketika Heru terdiam dan berpikir. Oke lah, kalau gitu aku bantu. Tapi kamu janji bagi dua hasilnya ya. Masalah itu tenang aja Her, aman. Kalau berhasil semua yang kamu mau pasti akan aku beri. Heru dan Bagus benar-benar sudah terjerumus ke dalam lembah hitam yang sangat menyesatkan dan perbuatan yang musyrik yang dibenci Allah. Singkat cerita, keesokan harinya, Heru dan Bagus berangkat menuju ke tempat yang ditujunya dengan perjalanan sekitar 3 jam. Dengan menggunakan motor milik Heru, mereka melewati jalanan hutan yang sangat sepi dan hanya melewati jalan setapak saja. Yang bener Gus, ini masa kita pergi ke tempat seperti ini? Bener Her, ini sesuai kok sama alamat yang ada di dalam majalah. Udah jalan aja, ikuti alamat ini aja. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai juga di tempat yang dituju. Mereka melihat sebuah rumah yang berdiri di tengah hutan. Rumah itu terlihat reot terbuat dari bambu. Kamu yakin ini rumahnya Gus? Iya yakin ini, sesuai kok sama alamatnya. Rumahnya berada di samping sungai. Udah kita langsung masuk saja. Mereka berdua pun berjalan dengan tergopoh-gopoh menuju ke teras rumah. Permisi. Sesekali mereka berdua mengintip dari jendela rumahnya yang ada di samping pintu. Sepi Gus, gak ada orang. Masa sih? Kita ketok lagi aja pintunya. Beberapa saat kemudian pemilik rumah itu pun keluar dari dalam rumah. Seorang wanita parubaya berjalan bungkuk membawa tongkat. Ada apa kalian datang kemari? Sebelumnya kenalin dulu Mbah. Saya Bagus dan ini teman saya Heru Mbah. Masuk. Mereka berdua pun dengan langkah perlahan-lahan berjalan mengekor di belakang Mbah Ona. Lalu mereka duduk berhadapan di tikar yang sudah disediakan. Jadi gini Mbah, saya mau merubah nasib saya menjadi kaya raya dengan pesugihan yang ada di sini, ucap Bagus menjelaskan. Seketika Mbah Ona tertawa terbahak-bahak mendengar apa yang diucapkan oleh Bagus. Pesugihan Nyai Puspo Cempoko tidak mudah dilakukan. Ada syarat dan ritual yang harus kamu lakukan. Apa syaratnya Mbah? Syaratnya kamu harus siap menikah dengan Nyai Puspo Cempoko dan kamu akan menjadi bujang selamanya. Tapi Mbah, tidak ada tapi-tapian. Memang seperti itu syaratnya. Baik Mbah, kalau begitu saya siap. Seketika Heru mencolek Bagus dan berbisik kepada Bagus dengan lirih. Gus, kamu yakin mau melakukan ini? Ini serem banget loh. Udah tenang aja, kamu tinggal lihat aja kok. Gimana?
apakah kamu siap untuk syarat yang pertama? Iya Mbah, saya siap. Bagus melakukan ini karena dia ingin menjadi kaya raya dan bisa mendapatkan hatinya Maya dan juga ingin membantu ibunya. Syarat yang kedua, kamu harus melakukan puasa mutih selama 7 hari dan ditambah puasa ngeblank selama 1 hari. Puasa itu dimulai pada hari Selasa Kliwon. Lalu kamu harus menyiapkan ayam hitam dan sesajen lain. Baik Mbah, akan saya penuhi semuanya. Lalu ritualnya bagaimana Mbah? Ritualnya nanti saya. Yang penting kamu melakukan puasa mutih saja dulu. Dan nanti kamu datang lagi ke sini pada saat hari puasa ngeblank. Baik Mbah, kalau gitu kami pamit pulang dulu ya. Mereka berdua pun akhirnya beranjak pergi pulang mengendarai motor dengan melewati jalanan hutan yang tadi siang mereka lewati. Malam itu mereka melewati jalan setapak di tengah hutan dengan cahaya dari lampu motor. Hati-hati Gus. Kali ini Bagus yang mengemudikan motornya, sedangkan Heru bonceng di belakang. Saat di tengah perjalanan pulang, Heru tiba-tiba merinding, bulu kuduknya berdiri semua. Gus, aku kok takut ya? Takut kenapa Udah gak ada apa-apa kok. Namun beberapa saat kemudian Bagus pun merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia merinding. Akan tetapi Bagus berusaha untuk tetap tenang dan berharap tidak ada apa-apa. Saat dia melihat ke arah spion pada motor, dia sontak terkejut melihat ada sosok kuntilanak yang terbang di atas Heru. Sosok wanita itu berambut panjang acak-acakan dengan pakaian putih lusuh serta suara ketawa yang menggigit. Lalu Bagus pun mempercepat laju motornya untuk segera sampai ke rumah. Tapi sialnya tiba-tiba saja motornya mogok di tengah jalan, membuat mereka tambah ketar-ketir. Tubuhnya yang gemeteran, keringat dingin mulai bercucuran dan nafas yang tidak beraturan. Mereka berdua turun dari motor untuk mengecek mesin motornya. Aduh, gimana ini Gus? Kuntilanak itu ngikutin sama ngeliatin kita lagi. Masa iya kita harus lari, Her? Terus motor kamu mau ditinggal gitu di sini? Ya nggak gitu, Gus. Udah kita cek dulu ini motor kenapa. Padahal biasanya gak pernah mogok seperti ini. Kamu aja, Her. Aku kan gak tahu tentang mesin motor. Dalam rasa ketakutannya, Bagus dan Heru segera memperbaiki motor. Dan beberapa saat kemudian sosok itu pun menghilang entah kemana. Di saat yang bersamaan sosok itu menghilang, anehnya motor Heru bisa dihidupkan kembali. Giliran sosok itu pergi baru nyala. Sialan. Udah ayo jalan lagi. Singkat cerita, Bagus mulai melakukan puasa mutih yang sudah menjadi syarat awal saat akan melakukan pesugihan Nyai Puspo Cempoko. Beberapa hari kemudian Bagus pun meminta diantar lagi oleh Heru untuk mencari ayam hitam dan juga beberapa perlengkapan sesajen. Mereka berdua pergi ke pasar untuk mencari ayam hitam. Namun sangat langka sekali ayam hitam dijual di pasaran. Sehingga Bagus hanya mendapatkan beberapa sesajen saja di pasar. Dia mendapatkan sesajen seperti kemenyan, kembang 7 rupa, juada pasar, jajanan tradisional, kelapa muda, pisang hijau. Gimana ini, Her? Kamu tahu gak di mana kira-kira penjual ayam hitam itu? Ya mana aku tahu, Gus. Aku juga nggak tahu kayak begituan. Bantu aku napa, Her? Kamu tanya-tanya sama teman kamu kayak apa gimana? Tinggal beberapa hari lagi. Ya deh, nanti aku coba tanya sama temen aku. Tapi aku tidak janji ya, Gus. Nah gitu dong, makasih, Her. Namun Heru langsung memutar kedua bola matanya, malas mendengar apa yang dikatakan oleh Bagus. 5 hari telah dilakukan puasa mutih oleh Bagus dan berjalan dengan lancar. Tinggal 2 hari lagi dia harus segera mendapatkan ayam hitam itu. Bagus pun mengajak Heru untuk mencari ayam hitam ke pasar yang ada di kota lain. Karena Heru juga tidak mendapatkan informasi dari temannya. Namun sudah semua pasar dia cari, bahkan ke peternakan ayam sudah mereka datangi. Tapi belum dapat juga ayam hitam yang mereka cari. Saat perjalanan pulang, Heru dan Bagas tiba-tiba saja berpapasan dengan seorang kakek tua. Kakek tua itu menyapa kepada mereka. Nah, kalian sedang mencari ayam hitam ya?
Bapak tahu tempatnya. Sontak Heru dan Bagus terperanjat mendengar ucapan kakek tua itu. Loh, kok kakek tahu kalau kita masih mencari ayam hitam? Kakek tahu dari mana? Namun kakek tua itu hanya tersenyum kepada Bagus dan Heru. Itu tempatnya ada di sana, di rumah yang ada di pojokan jalan. Ucap kakek tua itu sembari menunjuk ke arah yang dituju. Makasih ya kek. Mereka berdua pun segera berjalan menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh kakek tua itu. Saat melanjutkan motornya, Bagus melihat ke arah belakang. Namun tiba-tiba saja kakek itu menghilang dalam sekejap entah kemana. Loh Her, kakek tua itu kok menghilang? Padahal kan dia jalannya pelan sekali. Bungkuk lagi. Ah, yang benar Gus. Dia siapa ya sebenarnya? Kok bisa tahu apa yang sedang kita cari, Gus? Ya juga sih Her. Tapi udahlah, gak penting. Kita lanjut jalan lagi aja. Beberapa saat kemudian mereka pun akhirnya sampai juga di rumah yang ditunjukkan oleh kakek tua itu. Ini rumahnya ya Her? Ya mana aku tahu, kita tanya aja. Permisi. Iya, sebentar. Terdengar sautan dari balik pintu. Suara pintu dibuka. Terlihat ada seorang kakek tua yang tadi mereka temui. Sontak mereka berdua terkejut saat melihat kakek itu yang keluar dari dalam rumah yang terbuat dari bambu. Loh, kakekku ada di sini bukannya tadi? Tunggu sebentar, saya ambilkan ayam hitamnya dulu. Iya kek. Mereka berdua sangat keheranan dengan apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian kakek tua itu pun kembali dengan membawa ayam hitam. Ini ayamnya. Makasih kek, ini berapa harganya? Namun kakek tua itu tidak mau dibayar, hanya memberikan ayam hitam itu begitu saja kepada Bagus. Sudah, bawa saja, tidak usah bayar. Loh kek, saya jadi tidak enak kalau begini. Tidak usah banyak bicara, bawa saja. Ya sudah, kalau begitu kami pamit pulang dulu ya kek. Makasih. Entah sangat mudah sekali apa yang mereka dapat dengan jalan yang tidak diduga. Singkat cerita, Bagus dan Heru datang kembali ke rumahnya Mbak Ona dan membawa perlengkapan yang sudah disiapkan. Saat itu Bagus masih melakukan puasa ngebleng. Ini Mbah syaratnya, udah saya siapkan semuanya. Bagus. Sesajen itu ditata rapi oleh Mbak Ona di nampan yang terbuat dari anyaman bambu. Dan saat itu juga ayam hitam langsung disembeli oleh Mbak Ona dan diambil darahnya. Kemudian darah ayam hitam itu diletakkan di dalam mangkuk. Kemenyan sudah dibakar oleh Mbak Ona dengan mulut berkomat kamit membaca mantra di dalam ruangan ritual. Sedangkan Heru dan Bagus sangat ketakutan melihat apa yang dilakukan oleh Mbak Ona. Hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan yang membuat bulu kuduk mereka merinding berdiri semua. Beberapa saat kemudian, Mbak Ona pun selesai membacakan mantranya. Setelah ini, kamu harus mandi kembang terlebih dahulu. Bagus dan Mbak Ona pergi ke belakang rumah yang sudah terdapat air kembang 7 rupa sudah disiapkan. Kamu jongkok. Tanpa berkata apa-apa, Bagus mengikuti saja apa yang diperintah oleh Mbak Ona. Dengan perlahan-lahan Mbak Ona mengguyur air kembang 7 rupa itu di atas kepala Bagus, sembari membacakan mantranya. Singkat cerita, Bagus diantarkan oleh Mbak Ona ke sebuah makam keramat yang ada di dalam hutan untuk melakukan ritual. Sedangkan Heru dia menunggu di rumah Mbak Ona. Bagus berjalan menyusuri jalan setapak dengan obor yang dibawanya sebagai penerangan. Semua sesajen juga dibawa semua untuk melakukan ritual. Beberapa saat kemudian, akhirnya Bagus dan Mbak Ona pun sampai juga di makam keramat. Lalu Bagus duduk bersila di bawah pohon besar. Kemenyan sudah mulai dibakar. Asapnya mulai mengepul dengan bau yang khas menyeruak masuk ke dalam hidung. Bagus diberikan mantra oleh Mbak Ona. Lalu dia ditinggal sendirian di dalam makam keramat tersebut. Ingat, kamu jangan menoleh ke belakang saat kamu mendengar suara apapun itu, atau gangguan apapun itu. Bagus pun mengangguk mendengarkan ucapan dari Mbak Ona.
Ritual ini dilakukan pada saat malam Jumat Kliwon. Bagus mulai merapalkan mantranya dengan mulut yang berkomat kamit. Tiba-tiba dia mendengar ada suara tapakan kaki dari belakang tubuhnya. Namun Bagus tidak menghiraukan itu. Serak, serak. Sesuai apa yang sudah diperintahkan oleh Mbah Ona, dia terus merapalkan mantranya meskipun tubuh dia sangat gemeteran. Dengan keringat dingin yang mengalir serta bulu kuduk yang merinding. Beberapa saat kemudian suara itu lenyap dan dibarengi dengan hembusan angin kencang yang tiba-tiba menghampiri ke arah pohon yang ada di hadapannya. Pohon itu bergerak-gerak dengan cukup kencang. Padahal Bagus melihat ke arah pohon yang lain terlihat terdiam, tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba saja dari pohon itu terlihat cahaya terang memancar dan keluar seorang wanita yang sangat cantik jelita. Wanita itu mengenakan kebaya Jawa dengan sanggul, serta mahkota yang ada di kepalanya membuat terlihat sangat cantik. Bagus merinding ketakutan saat sosok Nyai Puspo Cempoko telah hadir di hadapan, beserta dengan pengawal yang ada di belakangnya. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin kaya raya dan hidup sejahtera, Nyai. Syaratnya kamu tidak boleh menikah selamanya dan akan menjadi bujang. Apa kamu siap? Baik, Nyai, saya siap. Kalau begitu siapkan kamar khusus dan tidak ada satu orang pun yang masuk kecuali kamu. Baik, Nyai. Nyai Puspo Cempoko pun akhirnya menghilang seketika dengan wangi yang semerbak tertinggal di makam itu. Menjelang subuh, Bagus pun beranjak kembali ke rumah Mbak Ona. Singkat cerita, Bagus sampai juga di rumahnya Mbak Ona. Di sana Mbak Ona sudah menunggu kedatangan Bagus bersama dengan Heru. Silakan kamu masuk dulu. Dari kemarin kamu kan belum makan dan belum minum, ucap Mbak Ona. Mbak Ona sudah menyiapkan makanan untuk Bagus. Dengan lahapnya Bagus menyantap makanan yang sudah dihidangkan oleh Mbak Ona. Setelah selesai makan, Mbak Ona memberikan syarat lain terkait dengan ritual yang harus Bagus jalani. Setelah ini kamu harus menyiapkan kamar khusus untuk ritual kamu dengan Nyai Puspo Cempoko setiap malam Jumat Kliwon. Dan siapkan sesajen seperti kemenyan, kembang 7 rupa, kelapa muda, pisang hijau, jajanan pasar di dalam kamar itu setiap malam Jumat Kliwon. Kamu tidak boleh menikah dan boleh melakukan hubungan dengan selain Nyai Puspo Cempoko. Kamar itu juga tidak ada yang boleh masuk kecuali kamu sendiri. Setiap malam Jumat Kliwon kamu harus melayani hasrat nafsu Nyai. Jelas Mbak Ona. Baik Mbah, saya mengerti. Bagus dan Heru pun segera untuk pulang ke rumah dengan menggunakan motor. Namun saat perjalanan pulang di tengah hutan, tiba-tiba saja motor yang ditumpangi mereka itu banyak bocor. Duh, kenapa lagi sih ini motor? Ada-ada aja. Mana lagi di tengah hutan? Ya sudah, kita dorong aja sampai depan, Gus. Mau gimana lagi, di sini gak ada bengkel. Bagus menghela nafasnya malas. Akhirnya motor itu didorong sampai ke depan jalan dan mencari bengkel. Beberapa saat kemudian mereka menemui bengkel yang ada di samping jalan. Keduanya pun menunggu ban motornya diperbaiki terlebih dahulu sembari istirahat. Kamu tenang aja, Her. Aku pasti akan jadi kaya raya. Iya, Gus, iya. Jangan lupa ya dengan perjanjian kita. Beres, Her. Kamu tenang aja. Sesekali Bagus melihat ke arah jalan raya. Dia sepintas melihat ada sosok kakek tua yang waktu itu dia lihat. Her, itu kakek tua yang waktu itu bukan? Mana, Gus? Itu loh di warung depan. Iya, Gus, bener. Itu kakek tua yang waktu itu. Bentar ya, aku samperin dulu. Bagus beranjak berjalan menyeberang jalan menuju ke warung itu. Tapi saat Bagus sampai di warung, kakek tua itu sudah tidak ada di sana. Entah pergi kemana. Bu, maaf. Tadi kakek tua yang duduk di sini kemana ya? Kakek tua yang mana ya, Mas? Dari tadi tidak ada kakek yang duduk di situ, Mas. Seketika Bagus terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh ibu itu. Padahal jelas-jelas tadi dia melihat kakek itu duduk. Oh ya sudah, kalau gitu maaf ya Bu, jangan mengganggu.
saya permisi dulu. Singkat cerita, Bagus sesampainya di rumah langsung menyiapkan kamar khusus untuk kebetulan di dalam rumahnya sudah ada kamar kosong yang ditempati sebagai gudang. Tak lupa Bagus menyiapkan semua sesajen untuk melakukan ritual pada malam Jumat Kliwon. Namun Ibu Yati, ibunya Bagus, tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Bagus. Bahkan sekarang Bagus sudah kembali berjualan bubur kacang hijau seperti biasanya. Dia mangkal di depan kantor Maya seperti biasanya. Saat itu dia melihat kalau Maya tengah berjalan bermesraan dengan seorang laki-laki yang waktu itu dia lihat. Sebentar lagi kamu akan menjadi milikku, Mai. Hingga tiba di malam Jumat Kliwon. Tengah malam, Bagus berjalan mengendap-endap menuju ke kamar khusus itu untuk melakukan ritual. Dia sudah berbaring menunggu kedatangan dari Nyai Puspo Cempoko. Perasaan takut dan was-was campur aduk dirasakan oleh Bagus. Karena dia harus merelakan keperjakaannya demi Nyai Puspo Cempoko. Tapi itu semua Bagus lakukan demi mendapatkan kekayaan yang dia inginkan. Setelah beberapa saat menunggu, Bagus merasakan ada hembusan angin yang sangat kencang masuk ke dalam kamar tersebut, membuat tubuhnya bergidik merinding dan bulu kuduk yang mulai berdiri. Hembusan angin tersebut membawa aroma khas yang sangat harum sekali wanginya. Dan muncullah sosok Nyai Puspo Cempoko dengan wajah yang sangat cantik sekali. Dengan perlahan-lahan Nyai Puspo Cempoko menghampiri ke arah ranjang Bagus. Bagus pun dengan segera melayani hasrat nafsu sang Nyai. Apalagi dengan Nyai yang sangat cantik. Dia juga ikut bernafsu untuk melakukan hubungan badan dengan Nyai Puspo Cempoko. Setelah selesai melakukan ritual, Bagus langsung mandi wajib. Keesokan harinya, di dalam lemari kamar Bagus, tiba-tiba saja udah ada banyak uang yang bertumpukan, membuat Bagus terkejut dan terpana melihat uang itu. Dia tidak memberitahu ibunya. Dengan berjalannya waktu, Bagus tetap berjualan bubur kacang hijau, hanya untuk menutupi pesugihannya itu agar tidak dicurigai oleh para tetangganya. Bagus berjualan keliling sembari perlahan-lahan merenovasi rumahnya. Hingga suatu ketika, Bagus ditanyai oleh ibunya tentang uang yang didapat sampai bisa merenovasi rumah. Gus, kamu dapat uang dari mana sampai bisa merenovasi rumah seperti itu? Ibu gimana sih? Ya dari hasil jualan bubur kacang hijau dong, Bu. Kan selama ini aku tabung. Udah ibu bukannya seneng malah tanya seperti itu. Aneh sekali. Oh iya Bu, nanti aku kembalikan uang model dari ibu itu ya. Ibu Yati hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya dengan sikap Bagus yang sudah berubah. Tidak hanya merenovasi rumah ibunya, dia juga membangun rumah megah sendiri di desa sebelah. Di dalam rumahnya itu juga terdapat kamar khusus yang sudah disiapkan. Bagus sudah bisa membeli motor dan mobil mewah yang terparkir di garasi rumahnya. Suatu ketika, Bagus mendatangi rumahnya Heru. Dia akan memberikan hasil kepada Heru yang sudah dijanjikan sebelumnya. Her, apa kabar? Widih, sekarang udah beda sekali penampilanmu, Gus. Sudah berhasil kamu sekarang. Iya Her, aku kesini mau bagi hasil untuk kamu. Aku juga mau memberikan kamu kios untuk kamu usaha biar gak kerja di pabrik lagi. Yang bener kamu, Gus. Ya bener lah, masa aku bohong sama kamu. Ini uang buat kamu, sama ini sertifikat tanah kios. Masih banyak ya, Gus? Sama-sama. Oh iya, Gus. Gimana kamu sudah mendapatkan cintanya Maya belum? Belum, Mer. Nanti sabarlah, tidak usah buru-buru. Singkat cerita, sekarang Bagus menjadi kaya raya dan memiliki kedai kios bubur kacang hijau. Dan juga dia memiliki usaha lain. Ibu Yati, ibunya sudah tidak berjualan pecel keliling lagi. Karena kehidupannya sudah dijamin semua oleh Bagus. Begitu juga untuk biaya adik-adiknya sekolah. Suatu ketika, Bagus pergi ke mall sendirian untuk membelikan hadiah untuk ibunya. Saat baru sampai di parkiran, Bagus melihat ada Maya dan pacarnya yang sedang bertengkar di parkiran saling adu mulut. Wah, ini kesempatan aku untuk mendapatkan Maya nih. Dengan segera Bagus beranjak pergi menghampiri Maya dan pacarnya. Ada apa ini? Kamu siapa? Gak usah ikut campur ya? Aku temannya Maya.
Kenapa kamu kasar sekali sama perempuan? Sudah sana pergi. Kurang ajar, kamu gak usah ikut campur ya. Ucapnya naik pitam dan sebuah bugem tangan yang mendarat ke arah wajah Bagus. Udah stop, lebih baik kamu pergi sekarang. Awas lu ya. Bagus, kamu gak apa-apa. Ayo kita duduk dulu di sana. Mereka pun duduk di kursi yang ada di depan mall sembari Maya memberi perhatian kepada Bagus. Maaf ya, gara-gara aku kamu jadi seperti ini, Gus. Udah gak apa-apa, Mai. Ini bukan salah kamu. Oh iya, Gus. Sekarang penampilan kamu berbeda ya. Kamu terlihat ganteng. Dan sekarang sepertinya kamu udah mapan. Bagus pun hanya tersenyum kepada Maya, berusaha rendah hati. Kamu sekarang kerja di mana, Gus? Kok aku gak pernah lihat kamu di depan kantor? Aku ngurus kios bubur kacang hijau, Mai. Oh, jadi kamu sekarang udah jadi pengusaha. Wah, hebat kamu. Beberapa hari kemudian, setelah pertemuan itu, Maya dan Bagus saling mengirim pesan satu sama lain. Bahkan sampai teleponan hingga larut malam. Suatu malam Bagus yang berada di dalam kamar, dia sedang teleponan dengan Maya. Tiba-tiba ada hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar, membuat Bagus merinding. Bagus menempati rumahnya sendiri, sedangkan ibu dan adik-adiknya tinggal di rumah yang dulu yang sudah direnovasi oleh Bagus. Hembusan angin itu membuat dirinya merinding, apalagi disertai dengan dia mendengar ada suara wanita yang bersenandung. Seketika Bagus mematikan sambungan teleponnya dengan Maya dan mencari di mana suara wanita bersenandung itu berada. Dia mendengar suara itu berasal dari balik jendela kamarnya. Dengan perlahan-lahan Bagus mengintip ke arah jendela. Dan saat dilihat, betapa terkejutnya dia di kebun depan jendela sudah ada sosok kuntilanak yang membelakangi Bagus. Dan sesekali membalikan wajah hingga 180 derajat memutar dan menghadap ke arah Bagus. Sosok itu sangat menyeramkan dengan kedua mata yang melotot dan terlihat putih semua, serta penuh darah di seluruh wajahnya. Sontak Bagus terkejut hingga terjatuh terpental karena kaget. Nafasnya sangat memburu dengan jantung yang berdegup dengan kencangnya. Bagus sampai pingsan ketika sosok itu melayang menghampiri ke arahnya. Dia pingsan tak sadarkan diri terkapar di lantai hingga pagi hari. Di dalam rumahnya dia memiliki pembantu dan ada satpam yang berjaga di pos depan. Pembantunya itu saat masak di dapur malam-malam selalu mendengar ada suara wanita yang menyinden, membuat bulu kuduk pembantu tersebut merinding. Singkat cerita, sekarang Maya dan Bagus sudah menjalin hubungan. Maya sudah putus dengan pacar yang sebelumnya. Mereka selalu berjalan bersama kemana-mana, bahkan apa yang diinginkan oleh Maya selalu Bagus turuti apapun itu. Heru juga sekarang udah ikut sukses dengan usaha yang dijalaninya, berkat Bagus. Namun Heru setiap malam juga selalu diganggu oleh sosok-sosok yang menyeramkan di rumahnya. Suatu ketika saat Heru tengah masak mie instan di dapur malam-malam, dia mendengar suara tapakan kaki yang terdengar jelas di telinganya. Plak, plak, plak. Namun dengan refleks, dia melihat ke arah belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Seketika bulu kuduk Heru pun merinding. Dia pun tidak melanjutkan masak mie-nya. Untungnya mie belum sempat direbus. Dengan berlari tergopoh-gopoh, Heru masuk kembali ke dalam kamar. Karena dia tahu semua sudah tidur dan hanya Heru saja yang masih terjaga, belum tidur karena lapar tengah malam. Sesampainya di kamar, dia mendengar ada suara yang mengetuk pintunya. Dia mencoba berpikir positif, mungkin itu adik-adik ibunya. Akhirnya dengan langkah perlahan-lahan dan perasaan takut untuk membukakan pintu kamarnya. Dan saat pintu kamar itu dibuka, betapa terkejutnya Heru melihat sosok pocong yang berdiri di depan pintu dengan bau yang sangat bangkai. Sosok itu menatap dengan tatapan kedua mata yang melotot, serta mulut yang terbuka dengan lebar. Sontak Heru terkejut dan langsung teriak. "Ah!" Saat itu juga Heru ambruk pingsan di ambang pintu. Dia tak sadar hingga pagi hari. Di sisi lain, Bagus masih tetap melakukan ritual setiap malam Jumat Kliwon dengan ritual bersetubuh dengan Nyai Puspo Cempoko.
Bagus tidak melupakan ritual itu untuk mendapatkan kekayaan yang bertambah. Malam ini malam Jumat Kliwon, Bagus sudah siap menunggu kedatangan Nyai Puspo Cempoko di dalam kamar ritual. Bahkan dia sudah menyiapkan semua sesajen untuk ritualnya. Dan setelah beberapa saat Bagus menunggu kedatangannya, akhirnya hembusan angin masuk ke dalam ruangan, disertai dengan wangi yang sangat menyeruak di dalam hidung. Bagus yang sudah terbiasa, sudah tidak ketakutan lagi seperti pertama. Sekarang dia malah merasa senang karena selalu mendapatkan kepuasan sendiri. Terlihat Nyai Puspo Cempoko yang sangat cantik sekali dengan kebaya yang dikenakannya. Malam itu Bagus mulai melakukan hubungan dengan Nyai Puspo Cempoko. Singkat cerita, Bagus selalu digunjingkan para tetangganya, bahkan Ibu Yati tidak terima dengan gunjingan tetangganya. Karena yang Bu Yati tahu kalau Bagus bisa kaya raya seperti ini karena usaha yang dirintis. Namun tetangganya itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan Bu Yati. Dan semenjak itu Bu Yati tidak menghiraukan lagi omongan tetangga-tetangganya. Suatu ketika, Bu Yati dan kedua adik Bagus main ke rumahnya Bagus. Dan tidak sengaja adik bungsunya masuk ke dalam kamar khusus itu. Dan setelah itu adiknya Bagus menghilang entah kemana. Sudah dicari ke sana kemari namun tidak ketemu. Bagus baru ingat kalau tidak ada satu orang pun yang masuk ke dalam ruangan itu kecuali Bagus sendiri. Jika ada yang masuk nantinya akan dijadikan tumbal oleh Nyai Puspo Cempoko karena sudah lancang masuk ke dalam ruangan ritual itu. Bahkan Bu Yati sudah memanggilkan orang pintar, namun kata orang pintar itu Bagus yang tahu semua itu. Tapi Bagus tidak mau jujur dan tidak menjawab apa yang sebenarnya terjadi. Dan semenjak itu, Bu Yati beserta dengan adik Bagus dan Bagus merelakan adik bungsunya itu. Namun suatu ketika saat Bagus sedang tertidur, dia bermimpi. Dia didatangi sosok adiknya yang dipasung di sebuah tempat serta banyak orang yang berwajah pucat dijadikan Buddha. Mas Bagus, tolong aku, teriak adiknya. Bagus hanya bisa menangis meratapi keadaannya karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seketika Bagus pun terperanjat dengan keringat yang membasahi tubuhnya dan nafas yang tidak beraturan. Singkat cerita, Maya diajak oleh Bagus untuk main ke rumah. Namun saat Maya masuk ke dalam rumahnya, dia merasa hawanya sangat panas sekali dan hampa. Bahkan suatu ketika dia mendengar ada suara anak kecil yang meminta tolong dari balik kamar khusus. Maya saat itu beranjak berjalan menuju ke kamar mandi. Ketika Maya beranjak berjalan menuju ke kamar mandi, tepat di depan kamar mandi khusus tersebut, Maya mendengar ada teriakan minta tolong. Tolong. Suara itu terdengar di dalam kamar khusus itu. Namun Maya tidak terlalu menghiraukan akan hal itu. Dia lanjut kembali masuk ke kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi, Maya baru menanyakan kepada Bagus yang sudah menunggu di depan ruang tamu. Gus, aku mau tanya, itu kamar siapa ya? Tadi kok aku dengar ada suara minta tolong dari dalam. Ah, masa sih? Kamu salah dengar kali, Mai. Itu kamar kosong, Mai. Iya beneran Gus, aku mendengar sendiri dengan jelas telinga aku. Udahlah, tidak usah dipikirkan. Ayo kita jalan-jalan aja, kamu katanya mau shopping. Ayo, makasih ya Gus, kamu selalu menuruti semua kemauanku. Singkat cerita, malam hari saat Bagus sedang duduk bersantai di belakang rumahnya di samping kolam renang, tiba-tiba saja dia melihat ke arah pohon pisang yang ada di belakang rumahnya. Pohon pisang itu bergerak-gerak dengan sendirinya seperti terserang angin kencang. Padahal saat Bagus cermati, pohon yang lain tidak bergerak semuanya, terlihat diam. Hanya pohon pisang saja yang bergoyang-goyang kencang. Dan saat dia lihat seksama dengan kedua matanya, pohon pisang tersebut perlahan-lahan berubah wujud menjadi sosok yang menyeramkan. Sosok itu adalah sosok pocong dengan kedua mata yang melotot dan mulutnya yang menganga. Sontak Bagus terkejut. Sosok itu melompat ke arah Bagus dengan wajah yang menyeramkan penuh darah dan wajah yang hancur. Ah! Bagus berteriak dan segera berlari terbirit-birit masuk ke dalam kamar. Dan betapa terkejutnya dia saat sampai di dalam kamar. Tiba-tiba saja sudah ada sosok pocong yang menunggu di dalam.
Karena ketakutan dan tidak tahan melihat sosok itu serta bau bangkai yang menyengat, akhirnya Bagus pun pingsan. Suatu ketika Bagus pergi ke tempat diskotik bersama dengan Maya. Mereka meminum minuman keras yang sangat banyak sampai tidak sadar. Mereka berdua mengemudi mobil menuju ke dalam rumah Bagus. Dan untungnya di jalan tidak terjadi kecelakaan. Mereka selamat sampai rumah. Tanpa kesadaran, Bagus dan Maya, itulah mereka masuk ke dalam kamar khusus. Dan mereka tanpa sadar melakukan hubungan di dalam kamar khusus itu. Yang tidak sadarnya Bagus lagi, kalau dia tidak ingat malam itu adalah malam Jumat Kliwon untuk melakukan ritual. Malam itu saat Maya dan Bagus sedang melakukan hubungan badan, tiba-tiba saja hembusan angin kencang datang. Dan sosok Nyai Puspo Cempoko melihat apa yang telah dilakukan oleh Bagus malam itu. Beliau sangat murka dan saat itu juga Bagus baru sadar. Dengan wajah yang berubah sangat menyeramkan, membuat Bagus ketakutan. Tubuhnya gemeteran, keringat bercucuran. Nyai Puspo Cempoko murka karena Bagus telah melanggar syarat yang sudah dilakukan. Padahal Bagus sudah menjadi suami Nyai Puspo Cempoko. Malam itu semua benda yang ada di dalam kamar dihancurkan oleh beliau. Bahkan Maya dicekik dengan menggunakan tangan beliau sangat kuat, membuat Maya sesak nafas. Hingga Maya kehabisan nafas dan meninggal dunia. Tidak hanya itu, Bagus yang mencoba untuk keluar dari dalam kamar itu. Pintu kamar langsung dikunci oleh Nyai Puspo Cempoko. Ampun Nyai, ampun, saya hilaf. Tidak ada kata ampun, karena kamu telah melanggar perjanjian kamu sendiri yang akan aku jadikan budak. Bagus yang berdiri di samping lemari, seketika lemari itu diambrukkan oleh Nyai dengan menggunakan kekuatannya, hingga menimpa tubuh Bagus dan Bagus pun meninggal dunia dalam keadaan tubuh yang bugil, serta kepalanya yang bocor tertimpa lemari. Sedangkan Maya terdapat sayatan pada lehernya dan keluar darah. Keesokan harinya, pembantu Bagus yang menemui bosnya di dalam kamar itu. Saat itu pembantunya menyium bau anyir dari balik kamar itu. Dan anehnya saat pembantu itu membuka pintu kamar, dengan mudah langsung kebuka. Dengan segera pembantunya memberitahu kepada Ibu Yati, ibunya Bagus, dan tetangga yang lain. Setelah semuanya datang, jenazah Bagus segera dimandikan, sedangkan jenazah Maya dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Saat sedang dimandikan, jenazah Bagus selalu mengeluarkan cairan dari dalam kemaluannya. Petua kampung yang datang yang termasuk orang pintar mencoba meramal apa yang sudah terjadi. Astagfirullahaladzim. Semasa hidupnya beliau telah melakukan pesugihan dan sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat dirinya menjadi seperti ini. Kita berdoa bersama-sama supaya Bagus diampuni dosa-dosanya, ucap petua tersebut. Seketika Ibu Yati menangis dan tidak menyangka kalau anaknya telah melakukan pesugihan. Antara malu dan pasrah, Bu Yati mencoba merelakan Bagus dan berusaha tegar. Dan semenjak itu, rumah Bagus sudah tidak ditinggali lagi. Bahkan pembantu dan satpam sudah tidak bekerja lagi di rumah itu. Ibu Yati sudah hidup seperti dulu lagi dengan anaknya yang nomor 2, dan beliau kembali berjualan lagi. Bahkan sekarang Bu Yati sudah tidak tinggal di kampung itu lagi karena sudah kepalang malu. Beliau kembali ke rumah kedua orang tuanya dan melanjutkan hidup di sana. Rumah mewah yang dibangun Bagus dengan uang hasil pesugihan itu sekarang sudah terbengkalai dan dihuni oleh penghuni makhluk lain. Ada baiknya jika kita mencari kekayaan dengan cara kerja keras, berusaha, dan tentunya berdoa pada Yang Maha Kuasa. Karena sekecil apapun harta yang kita dapatkan dengan cara halal, jauh lebih baik daripada memiliki harta yang begitu banyak, namun mendapatkannya dengan cara yang tidak halal. Nauzubillah. Semoga kita dijauhkan dari hal yang demikian dan selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.